Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi getaran, gelombang, dan cahaya. Pengertian getaran. Gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangan. Ayunan, gelombang suara, perahu di atas air laut. Itu semuanya termasuk salah satu contoh dari getaran. Ya. Ayunan itu gerak bolak-balik. Ya, gerak bolak-balik. Ketika sudah maju ke depan, pasti mundur lagi ke belakang, terus aja seperti itu. Gelombang suara juga sama. Perahu di atas air laut juga sama. Ketika gelombang air itu berada di permukaan air laut, otomatis perahu tersebut juga pasti akan menimbulkan getaran. Jenis-jenis getaran. Ada getaran bebas, ada getaran terpaksa. Ya. Yang pertama ada getaran bebas. Ini pada sebuah bandul. Ya, bandul. Bandul tersebut kita ambil supaya bisa maju mundur, otomatis itu akan menimbulkan getaran. Satu kali getaran pada bandul itu dari titik A, B, C, B, A. Itu satu kali getaran Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau misalkan A, B, C, B, A itu satu kali getaran, A, B, C itu hanya setengah getaran. Itu pada getaran bebas. Kemudian ada getaran terpaksa. Getaran terpaksa ini apa contohnya? Di sini ada pada gambar tanah yang retak. Otomatis getaran terpaksa itu getaran yang tidak diinginkan. Frekuensi periode getaran. Pengertian frekuensi, jumlah getaran per detik dan periode waktu untuk satu kali getaran. Rumusnya F sama dengan 1 per T. Ya, F itu gaya. 1 per T. T itu apa? T itu waktu. Ya. Kemudian pengertian gelombang. Getaran yang merambat melalui medium atau ruang. Di sini ada gelombang elektromagnetik. Nah, di sini gambarnya apa, Ibu? Di sini ada satelit, Bapak Ibu ya. Satelit buatan manusia yang mengatur gelombang elektromagnetik. Kemudian ada gelombang infrasonik, yang mana gelombang infrasonik ini terdapat pada lumba-lumba ya yang bisa menangkap gelombang infrasonik tersebut. Kemudian ada gelombang stasion, itu biasanya pada senar gitar ya Bapak Ibu, gelombang yang dihasilkan dan menimbulkan suara yang merdu kalau sesuai dengan alur yang akan kita gunakan. Karakteristik gelombang. Panjang gelombang lambda ya, simbolnya itu lambda. Frekuensi simbolnya F, kecepatan gelombang simbolnya P dan amplitudo yaitu A. Rumusnya V sama dengan F dikali lambda. Nah, lambda itu A seperti itu ya. Pengertian cahaya. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat di ruang hampa. Misalkan di sini ada matahari. Ya, matahari bersinar sangat begitu terang. Pasti akan menimbulkan suhu yang lumayan panas juga ya. Kemudian ada bulan ya, gambar bulan, ada bintang ya. Itu semuanya cahaya sebagai gelombang elektromagnetik dan dapat merambat di ruang hampa. Ketika waktu malam hari, ini kita bisa terlihat jelas dari gambar bulan atau cahaya bulan bisa menerangi permukaan bumi ya. Kemudian lampu. Nah, lampu di setiap rumah, di setiap ruangan pasti ada lampu. Itu fungsinya untuk menerangi apa? Menerangi ruangan tersebut supaya tidak gelap. Ketika terjadi sebuah kegelapan, otomatis kalau misalkan lampu itu ada, pasti akan merubah gelap tadi menjadi terang benderang. Nah, kemudian ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus.
ya, merambat lurus. Ini contohnya ada pada lilin. Lilin itu bisa merambat lurus. Jadi ketika ada lilin, misalkan lilin ini berdiri, ada api dari lilin tersebut, itu menerangi ke seluruh bagian yang ada di lingkungan lilin tersebut, ya. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Ketika kita menggunakan senter dan memantulkannya ke cermin, otomatis itu pasti cahaya tersebut dipantulkan. Di sini gambarnya ada ibu-ibu yang sedang berkaca. Itu salah satu bentuk cahaya yang dipantulkan atau refleksi. Kemudian cahaya yang dibiaskan. Cahaya yang dibiaskan seperti apa? Di sini ada sedotan yang dimasukkan ke dalam minuman. Kayaknya ini es jeruk ya Bapak Ibu. Dapat dilihat sedotan tersebut itu terjadi pembiasan. Ya, pembiasan. Pembiasannya karena apa? Karena adanya air atau benda bening yang lainnya. Ya, itu makanya dikatakan refraksi atau dibiaskan. Kemudian cahaya dapat diubah. Ya, dapat diubah. Dibelokkan. Itu ini salah satu contoh yang memang nyata terjadi bahwa cahaya itu bisa dibelokkan. Sifat gelombang elektromagnetik. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik tanpa medium merambat di ruang hampa, rumusnya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, meter per sekon. Sekon itu apa? Sekon itu satuan waktu. Sekon atau dikatakan dalam bahasa kita itu detik ya Bapak Ibu. Itu sifat gelombang elektromagnetik. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya nantinya mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.